Nah, jadi apa sih kawan-kawan yang menjadi rahasia para petani sawit jika memiliki kebun sawit 2-3 hektar, namun per hektarnya mampu mencapai 1 ton? Oke kawan-kawan, di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan, tentang bagaimana caranya agar petani sawit jika memiliki kebun yang luasnya 2-3 hektar, namun per hektarnya bisa mencapai 1 ton. Oke, bagaimana rahasianya? Ayo kita tonton videonya sampai habis. Nah, jadi apa sih kawan-kawan yang menjadi rahasia para petani sawit jika memiliki kebun sawit 2-3 hektar, namun per hektarnya mampu mencapai 1 ton ya, rata-rata 1 ton. Jadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi optimalnya buah sawit itu dengan cara kita rutin memberikan pupuk yang sesuai dosis pada kebutuhan sawit tersebut ya kawan-kawan, sehingga nantinya sawit mampu menghasilkan buah yang cukup optimal ataupun maksimal yang layak untuk kita panen. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya, bahkan kita sampai memberondol ya, padahal ini belum ada 10 hari. Kawan-kawan bisa lihat sendiri jika kita rutin memberikan pupuk. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya, ini baru juga diberikan pupuk ya. Jadi dengan rutinnya memberi pupuk, maka buah yang dihasilkan akan lebih optimal. Namun kembali lagi ya kawan-kawan, harus sesuai namanya dosis dari kebutuhan pohon sawit tersebut. Nah, bahkan jika kita rutin yang namanya memberikan pupuk sesuai takaran atau dosis kebutuhan pohon sawit tersebut, jangankan buah ya kan, jangankan buah sawit yang tumbuh, bunga-bunganya pun dia tetap cepat tumbuh ya kawan-kawan. Bunga-bunga sawitnya bisa kalian lihat sendiri tuh. Nah, jadi salah satu contoh produktivitas yang mampu menghasilkan sawit yang optimal itu jika yang namanya bunga buah sawit itu muncul secara bersamaan dengan buah sawit ya kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Nah, jadi jika kita rutin yang namanya memberikan pupuk, maka buah dan bunga sawitnya akan muncul ya kawan-kawan. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri, rata-rata yang namanya setiap pohonnya itu tumbuh yang namanya buah sawit serta bunga sawit yang baru. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu rahasia suksesnya para petani sawit yang pertama. Nah, untuk rahasia yang kedua, mengapa kebun sawit ini mampu mengeluarkan buah hampir setiap pokoknya. Jadi seperti yang bisa kita lihat ya kawan-kawan, jarak antar pokok sawitnya lumayan jarang ya. Kemungkinan ini berjarak 9x9 ataupun 9x10 per meternya. Nah, dengan jarak yang terletak antar pokok sawit seperti ini, nantinya kebun sawit akan mendapatkan pasokan nutrisi yang lebih merata. Serta ketika sawit nantinya memasuki usia tua, di mana usia sawit tersebut berkisar 20-30 tahunan. Pada masa itu, ini merupakan menjadi salah satu faktor yang cukup menguntungkan pada sawit tersebut. Karena sejatinya sawit usia tua akan tambah tinggi, kemudian juga pelepahnya ikut melebar. Jadi kalau kita tanam yang namanya sawit-sawit ini terlalu rapat, pastinya nantinya pohon sawit ini akan berebut nutrisi yang diserap oleh akar-akar sawitnya ya kawan-kawan. Nah, jika kita terlalu rapat menanam sawitnya, maka pokok-pokok sawit tersebut juga akan saling berdesak supaya mendapatkan pasokan sinar matahari yang cukup. Jadi salah satu keuntungan jika kita menanam pokoknya tidak terlalu rapat, maka ketika usia tua sawit-sawit tersebut lebih mampu mengeluarkan hasil yang maksimal ketimbang kita menanam pokok sawit tersebut secara rapat. Ya, mungkin kalau saja kita tanam sawit-sawit tersebut dengan terlalu rapat, untuk usia muda pendapatan jumlah pokok per hektarnya akan lebih banyak ketimbang kita melakukan penanaman sawit dengan jarak 9x9 ataupun 9x10. Tapi perlu diingat ya kawan-kawan, jika pokoknya banyak belum tentu hasilnya juga banyak. Karena ketika memasuki usia tua, mereka akan berebut nutrisi dari pupuk, udara ataupun sinar matahari. Maka dari itu penentuan jarak tanam akan mempengaruhi jangka panjang kebun sawit itu sendiri, dan itu termasuk rahasia yang jarang diketahui oleh para petani pemula seperti saya. Kemudian untuk di rahasia yang ketiga, yakni seringnya melakukan
melakukan pembersihan gulma di area sekitaran piringan kebun sawit, serta membasmi gulma yang berada di kebun sawit ini dengan cara melakukan penyemprotan herbisida atau pemotongan anak kayu dan rumput-rumput liar. Jadi jika gulma tidak tumbuh secara banyak, maka akar sawit pun dapat menyerap nutrisi tanpa adanya gangguan dari gulma itu sendiri.